ini Pak Jokowi diangkat jadi penasehat Bloomberg New Economy. Loh, kok tukang kayu lagi sih? Hah? Kok bukan orang yang pintar-pintar itu sih? Yang bergelar profesor doktor itu, kok bukan mereka sih? Itu sebenarnya bukan capaian, ya. Saya ingatkan itu bukan capaian. Kenapa saya anggap itu bukan capaian? Karena Bloomberg itu adalah NGO, ya, media di bidang ekonomi, yang di sana pendirinya adalah orang-orang Yahudi, orang-orang Zionis yang menguasai ekonomi dunia. Dia bikin isu tentang ekonomi tapi tidak menguntungkan negara kita. Dan OCCRP itu media partner, artinya data-data yang dimiliki OCCRP juga data-data dari Bloomberg. Maka kalau mereka saat ini sedang percaya dengan pemberitaan dan pengangkatan Jokowi sebagai penasihat ekonomi Bloomberg, mereka juga seharusnya menerima pemberitaan bahwa Jokowi adalah tokoh paling korup nomor 2 sedunia. Lihat data. Kenapa Parlok tantrum, sewot begitu dengar Pak Jokowi diangkat menjadi penasihat global media Bloomberg New Economy, langsung dihubung-hubungkan dengan OCCRP. Ini adalah pelajaran yang bisa menjadi renungan buat kita semua. Bagaimana Allah itu bekerja. Ketika ada satu kelompok yang selalu membawa-bawa nama Allah, merasa dirinya sebagai pejuang Allah, menjadikan takbir Allah yang agung, untuk mencaci maki, menyebar kebencian dan fitnah. Tapi lihatlah bagaimana Allah itu bekerja. Allah justru mengangkat derajat orang yang setiap hari mereka caci maki, mereka hina ke level yang jauh lebih tinggi daripada mereka. Bola GSP. Enak sing ngerti kabare Amin Rais, Roy Suryo, Rismon, Tifa dan rombongan itu enggak. Ojo-ojo kok wonge orangnya itu janjan pada kejet-kejet karo sekarat, kain-kain. Ingat ya, kontrol asam lambung, kontrol asam urat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang para pembenci Jokowi yang akhirnya satu persatu mengalami stroke massal. Rasa-rasanya percuma ya membangun narasi dan framing-framing untuk menjatuhkan Jokowi, bahkan bukan sehari 2 hari, bukan setahun 2 tahun, tapi ribuan tahun. Percuma. Karena faktanya bukannya Jokowi jatuh, Jokowi malah semakin bersinar ya. Selepas menjadi presiden 2 periode, Jokowi malah ditunjuk menjadi Dewan Penasihat Lembaga Ekonomi Dunia. Mantap Pak D, ya kan? Tetapi bukan kaum pembenci namanya jika tinggal diam saja ya. Setelah mendapat kabar Jokowi menjadi salah satu penasihat di Lembaga Ekonomi Dunia, sambil setengah stroke ya, setengah terseok-seok, setengah itulah pokoknya, hampir roboh, mereka memframing bahwa Jokowi adalah antek-antek Israel. Karena lembaga ekonomi tersebut didirikan oleh Israel. Kemarin katanya Jokowi antek-antek Cina. Kok sekarang antek-antek Israel sih? Kok nggak konsistensi kalian ini? Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Oh, ternyata yang ini kah? Yang selama ini bilang ditunggu di dunia internasional.
Inikah orangnya? Atau jangan sampai mata saya yang bermasalah ini? Tidak, mata saya bagus ini. Ingat ya, kontrol asam lambung, kontrol asam urat ya. Hey, para pembenci Jokowi ya kan, selalu kontrol kondisi jantung dan juga kontrol asam urat ya. Iya, saya tidak habis pikir ya. Seandainya saya berada di posisi orang-orang yang membenci Jokowi gitu loh, ya kan? Ngelihat Pak Jokowi semakin dijatuhkan, semakin difitnah, semakin di-framing, semakin dia naik jabatannya, naik harga dirinya, semakin mulia, gimana perasaan saya gitu. Lanjut. Ini Pak Jokowi diangkat jadi penasehat Bloomberg New Economy. Loh, kok tukang kayu lagi sih? Hah? Kok bukan orang yang pinter-pinter itu sih? Yang bergelar profesor doktor itu, kok bukan mereka sih? Entah mereka protes lagi, ya kan? Wah, gua pinter nih, kok bukan gua sih? Kan gitu. Iya kan? Itu tuh orang-orang yang pinter-pinter, yang bergelar profesor doktor itu, ada juga yang berpredikat sebagai ahli hukum tata negara, ada juga pakar telematika, ada juga ahli digital forensik, ada juga yang pengamat politik. Pastilah kalian udah tahu ya kan. Tapi kok bukan mereka sih? Aneh kan? Nah, kita serius nih guys ya. Jadi ini adalah balasan dari orang sabar. Ya, ini balasannya. Kita bahas. Selama 10 tahun Pak Jokowi memimpin negeri ini, tidak luput dari hinaan, cacian, makian, fitnah keji yang ditujukan terhadap dirinya dan keluarganya. Nggak sampai di situ. Bahkan setelah Pak Jokowi purna tugas pun, fitnaan itu masih berlanjut hingga saat ini. Masih berlanjut, teman-teman. Apakah beliau membalas? Tidak kan? Tidak pernah dibalas. Apapun yang pembenci-pembenci katakan itu kepada beliau, nggak pernah dibalas. Bahkan orang yang pernah beliau tolong, yang pernah beliau kasih jabatan, sekarang sudah balik ikut-ikutan menghina beliau, memfitnah beliau. Apakah beliau membalas? Enggak kan? Tapi siapa yang membalas? Yang Maha Kuasa. Inilah balasannya. Begitu teman-teman. Ya. Apakah kalian mau protes? Yang pintar-pintar itu mau protes? Silakan protes sono. Bilang sono, yang pantas itu kami gitu. Kita yang pinter gitu. Itu yang pantas mendapatkan jabatan seperti ini. Bukannya si tukang kayu gitu dong. Protesnya ke sono. Kemudian yang terakhir, tolong tunjukin pada saya rumah mantan presiden mana yang selalu rame dikunjungi warga. Tolong tunjukin.
Ini mohon maaf ya, mantan-mantan presiden, tanpa mengurangi rasa hormat saya, tapi di sini kita bicara fakta agar masyarakat tahu. Coba tunjukin mantan presiden mana? Nggak ada kan selain Pak Jokowi. Nah, kalian bisa lihat setiap hari ada aja yang mengunjungi kediaman beliau hanya untuk bersalaman dan juga bersuap foto. Bahkan bukan hanya dari dalam negeri, teman-teman. Dari luar negeri pun banyak yang berkunjung ke sana. Baru-baru ini ada yang dari Singapura, yang dari Australia, dari Jerman juga ada. Nah, kemarin itu saya lihat itu ada yang dari Amerika Serikat. Cek di Solo Time tuh. Gitu. Itu adalah bukti kecintaan masyarakat terhadap Pak Jokowi. Jadi, saya rasa ini sudah sangat wajar beliau mendapatkan ini. Walaupun beliau sendiri nggak menyangka mungkin ya akan terpilih menjadi Dewan Penasehat itu. Saya rasa nggak menyangka sama sekali. Begitu. Tapi inilah cara Tuhan menaikkan derajat orang-orang yang baik itu. Seperti itu. Oke, udah paham ya? Jadi sekali lagi, ini adalah anugerah dari Yang Maha Kuasa hanya untuk orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Paham? Nah, innallaha ma'as-sabirin. Waduh, Mas Jemi Suwile baru kali ini ya maca sebagai seorang ustadz. Jangan suka maca lo, nanti kayak si Rai Panci lo. Maca ahli telematika, maca ahli pendidikan, maca ahli panci. Semuanya dipacai seolah-olah dia ahlinya ahli. Intinya Jokowi diangkat menjadi salah satu penasihat Bloomberg ya, New Economy. Keren pokoknya ini ya kan. Gimana menurut teman-teman komentar Mas Jemi Suwilo barusan ya, yang dikemas dengan sebuah lawakan yang sangat menghibur menurut saya. Lanjut. Makin bangga saya menjadi pendukung Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi sekarang jadi Dewan Penasehat Global Bloomberg New Economy. Dan tugasnya ini nggak main-main. Tugasnya mencari solusi atas tantangan kompleks yang dihadapi dunia. Lalu anggota Dewan Penasehat dipilih dari individu dengan pengalaman tingkat tinggi di bisnis, pemerintahan, dan organisasi multilateral. Pak Jokowi jadi Dewan Penasehat Global. Nah, orang-orang yang sering ngata-ngatain Pak Jokowi, ngolok-ngolok Pak Jokowi seperti Rismon, Tifa, Roy Suryo, ini jadi apa mereka? Jadi gelandangan. Terakhir, buat kalian yang merasa bangga menjadi pendukung Pak Jokowi dan berterima kasih sama Pak Jokowi karena dipimpin Pak Jokowi selama 10 tahun Indonesia makin maju, kalian wajib beli kaos ini. Terima kasih Pak Joko Widodo dalam membangun bangsa. Caranya beli gampang, tinggal check out di keranjang kuning bawah. Dan cuman hari ini ada gratis ongkir. Jadi cuman hari ini gratis ongkir. Buruan check out sekarang juga di keranjang kuning bawah. Kaos terima kasih Joko Widodo. Salam jigigis. Ya, saya membahas yang di bagian tengah ya, karena yang di bagian belakang jualan kaos. Tapi nggak masalah lah, tidak akan saya potong karena ya karena seringkali videonya saya ambil sebagai materi gitulah teman-teman ya, jadi nggak masalah lah ya kan. Biarkan saja saya biarkan promosi kaosnya lumayan ya, saling membantu kan begitu. Gimana menurut teman-teman? Jadi apa sekarang para pembenci Pak Jokowi? Orang yang selalu mencaci, memaki, menghina, memfitnah Pak Jokowi jadi apa? Orang yang dicaci, orang yang dimaki, orang yang dihina, orang yang difitnah, harkat dan martabatnya semakin naik, semakin tinggi. Bahkan ada kabar Pak Jokowi diracun pun, alhamdulillah Pak Jokowi tidak apa-apa.
walaupun ya kulitnya melepuh dan mengalami gangguan kesehatan, tapi mudah-mudahan Pak Jokowi bisa melewati ini, ya kan? Dan intinya adalah innallaha ma'as-sabirin, ya kan? Tuhan Allah akan bersama orang-orang yang sabar. Mantap. Lanjut. Salam waras dari Pringsewu kembali hadir lagi. Kali ini saya mendengar berita Pak Jokowi cukup menggembirakan. Pak Jokowi diangkat sebagai penasihat global Bloomberg skala internasional. Subhanallah. Orang yang selama ini kalian benci, orang yang selama ini kalian caci, ternyata akhlaknya lebih tinggi daripada kalian. Pak Jokowi mempunyai akhlakul karimah. Orangnya berjiwa sosial, rendah hati, tidak sombong. Semua kebijakannya bagus, makanya dilirik oleh dunia internasional. Sementara para pembenci ini mempunyai akhlakul majmumah. Orang-orang yang berakhlak majmumah yaitu sifatnya iri, dengki, sombong, takabur, kibah. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Mereka yang membenci Pak Jokowi, menghujat Pak Jokowi. Pak Jokowi orang yang kalian hujat, orang yang kalian benci, yang selama ini kalian musuhi. Sekarang Allah angkat derajatnya Pak Jokowi. Pak Jokowi sedang diangkat derajatnya. Sementara kalian semua sedang dihinakan oleh Allah sehina-hinanya. Kalian sedang dihancurkan oleh Allah sehancur-hancurnya. Namun kalian semua tidak sadar sampai sekarang. Tapi terjadinya fenomena Pak Jokowi sekarang diangkat derajatnya menjadi penasehat global Bloomberg. Mudah-mudahan kalian semua bisa menyadari, ini loh keburukan, ini loh kebaikan. Dokter Tifa, lebih baik kamu telanjang dan buka jilbabmu daripada kau menutupi auratmu namun hatimu busuk. Kalian semua para pembenci yang mempunyai kopiah putih, surban putih, kalian mulai sadar sekarang yang selama ini yang kalian benci, yang selama ini kalian caci, yang selama ini kalian hujat, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sadar kalian semua, sadar. Innallaha ma'as-sabirin, bahwa Allah selalu bersama orang sabar, yaitu Allah selalu bersama kepada Allah Subhanahu, bersama kepada Pak Jokowi. Allah selalu bersama Pak Jokowi. Ini adalah pelajaran yang bisa menjadi renungan buat kita semua. Bagaimana Allah itu bekerja. Ketika ada satu kelompok yang selalu membawa-bawa nama Allah, merasa dirinya sebagai pejuang Allah, menjadikan takbir Allah yang agung untuk mencaci maki, menyebar kebencian dan fitnah. Tapi lihatlah bagaimana Allah itu bekerja. Allah justru mengangkat derajat orang yang setiap hari mereka caci maki, mereka hina, ke level yang jauh lebih tinggi daripada mereka. Itulah Allah. Kita lihat mereka setiap hari berdemo, sementara orang yang mereka hina dan caci maki justru setiap hari berbagi, justru setiap hari menerima puluhan, ratusan, bahkan ribuan orang yang datang mendoakannya. Kita lihat bagaimana seorang mantan menteri merendahkan dirinya sendiri, datang ke satu kementerian, merendahkan seorang security, setelah sebelumnya merendahkan ojol. Bagaimana mungkin seorang mantan menteri
tidak tahu SOP untuk bertemu seorang menteri. Kita lihat bagaimana seorang Rismon dengan pongahnya mengancam untuk berdemo, membawa ratusan orang, membawa ratusan toa. Tapi kok minta donasi? Plot twist kok, Rismon. Padahal baru kemarin kau minta donasi untuk si Bambang Tri, tapi ujung-ujungnya kalian bagi dua kan uangnya. Dari sini aja udah ketahuan kan, kalau kalian semua berdemo, ujung-ujungnya ada duitnya, ujung-ujungnya bayaran. Itulah ya cara Allah membukakan siapa kalian semuanya, siapa kalian sebenarnya. Setiap hari kerja kalian mencaci maki, merendahkan orang lain, menertawakan orang lain menjadi lawan debat kalian. Setiap hari kerja kalian di TV menghina, merendahkan orang yang setelah sebelumnya menjadi pemimpin di negara ini 2 periode. Kalian cari terus kekurangannya. Kalian bilang anaknya tidak beretika. Roy Suryo, di mana etikamu ketika membawa panci, membawa aset negara? Di mana etikamu ketika menjadi tersangka kau pura-pura sakit pakai bebat di lehermu? Itu yang kau bilang beretika. Astagfirullahaladzim. Sampai kapan kalian menjadi badut di negara ini? Sampai kapan kalian terus mempertunjukkan kebodohan kalian? Menantang orang yang jauh lebih berilmu seperti Ibu Inalim, yang lebih tahu soal pendidikan luar negeri. Baru kemarin kau merasa sebagai pakar telematika. Tiba-tiba kau menjelma menjadi pakar pendidikan. Sekali lagi, Pak Polisi, tolong Pak sudahi semua ini Pak. Tolong Pak, bersihkan polusi ruang publik ini dengan segala tingkah laku dan kebodohan yang mereka sebarkan kepada publik. Please. Apa lagi nih? Hati-hati, nanti Bloomberg dibilang termul. Nanti anak abah nggak terima, Bloomberg dibilangin termul. Nanti dibilang itu Jokowi yang nyetel, itu Mulyono yang nyetel. Ada yang bilang ijazah Jokowi palsu. Tapi gimana ya perasaannya yang ngeliat berita seperti ini ya? Terus ada yang bilang gini, Anies itu dibutuhkan dunia internasional. Nah, kok nggak ada namanya ya? Nggak ada namanya di internet, orang-orang yang lebih internasional mana? Yang dihina, yang dihujat, nih dipanggil jadi penasihat, kelasnya udah internasional. Sementara yang mereka puja-puja, ya sekarang nggak jadi apa-apa. Apalagi yang kata Tifa, dia cocok jadi sekjen PBB, sampai sekarang nggak jadi apa-apa. Tapi Pak Jokowi yang mereka hina, mereka caci maki, malah dipercaya oleh dunia internasional. Jangan panas, jangan sakit hati ya. Jangan sampai kejang-kejang. Selamat malam Bang Dul, ada kabar betul apa enggak Pak Jokowi dibutuhkan luar negeri ya? Tolong jawab Bang. Bukan luar negeri, dunia. Kalau udah dunia itu berarti mencakup semua negara. Bapak Insinyur Joko Widodo diangkat sebagai Dewan Penasehat Bloomberg. Apa itu Bloomberg? Bahasa Inggris tuh ya. Bloomberg itu forum diskusi ekonomi. Jadi di mata dunia Pak Jokowi number 1. Gak masalah di dalam negeri. Orang yang sakit hati, orang yang menyudutkan, memfitnah itu ya. Yang ya kita anggap aja orang stres, dia tidak menganggap Pak Jokowi nggak masalah ya. Tapi itulah cara Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, mengangkat derajat seseorang yang suka dihina, dicaci, direndahkan, difitnah. Tuh balasan Allah itu seperti itu. Sehat selalu Bapak Insinyur Joko Widodo, amin ya rabbal alamin. Nah, ini saya sependapat teman-teman ya, terkait pernyataan ibu-ibu berkerudung merah yang menurut saya, menurut analisis saya yang merupakan seorang ahli digital forensik jadi-jadian ya kan. Ibu ini sebetulnya adalah adiknya Dr. Mangkrak ya. Ibu ini adiknya Dr. Tifa karena dilihat dari anatomi ya,
ilmu anatomi yang dipelajari oleh Dokter Tifa itu, ya kan saya juga ahli loh. Masa mereka aja yang bisa ngaku-ngaku ahli? Hah? Berdasarkan ilmu anatomi yang sudah saya pelajari ribuan tahun dan juga digital forensik, jadi-jadian yang sudah saya pelajari selama jutaan tahun, saya mengindikasikan bahwa ibu-ibu berkerudung merah barusan adalah adik kandung Dokter Mangkrak. Atau tidak, kalau tidak, dia adalah Dokter Mangkrak yang menyamar. Dan dia meminta agar polusi ya di ruang publik itu dibersihkan. Saya sepakat ya. Karungin, masukin ke Nusa Kambangan. Lanjut. Selamat geng, Jokowi dipilih menjadi Dewan Penasihat Global Bloomberg New Economy. Tahu nggak lu ini forum apaan? Ini diisi oleh tokoh-tokoh dunia untuk membentuk dunia yang lebih baik, ekonomi yang lebih baik di tengah krisis iklim yang semakin mencekam. Pak Jokowi dipercaya sebagai Dewan Penasehat bersama 22 tokoh-tokoh internasional lainnya. Selamat Pak Jokowi, selamat Pak Jokowi. Saatnya Pak Jokowi berperan di dunia global, Pak Jokowi. Salut buat Pak Jokowi. Sebentar lagi gua akan diterakin. Woi, termul. Selamat kepada Bapak Joko Widodo ya, ex-presiden Republik Indonesia yang ke-7 yang saat ini terpilih menjadi Dewan Penasehat Global Bloomberg New Economy. Wow, luar biasa. Yang harus saya katakan adalah ketika sesuatu itu adalah baik bagi rakyat Indonesia, bagi personality of bangsa Indonesia ini, maka harus saya sampaikan yang demikian adalah baik. Termasuk Presiden Jokowi yang diangkat sebagai penasihat adalah sesuatu yang baik dan akan mengangkat citra bangsa Indonesia, harus saya katakan baik. Sebaliknya, ketika misalkan ada personality dari bangsa Indonesia, misalkan katakan Roy Suryo, kemudian banyak orang yang mengatakan bahwa ini adalah pemimpin buzzer dan sebagainya. Apa kontribusi Roy Suryo CS ketika mengangkat ijazah palsu itu? Apalagi konsepsi ijazah palsu yang digemborkan adalah blunder, hoax, belaka, tidak terbukti. Maka inilah sebuah bukti nyata bahwa ketika Roy Suryo CS itu mengungkapkan sesuatu, tidak ada kontribusi sama sekali terhadap citra bangsa Indonesia. Berbeda dengan Bapak Jokowi atau siapapun elitnya yang telah memberikan kontribusi ini, harus kita apresiasi dengan sebaik-baiknya demi citra bangsa Indonesia dan bangsa Indonesia yang berkemajuan. Terima kasih. Salam waras. Ya, selamat ya buat Pak Jokowi yang saat sekarang ini telah ditunjuk sebagai Dewan Penasehat dari Global Bloomberg New Economy, yang sebuah Dewan Penasehat internasional untuk menghadapi dalam krisis ekonomi global, menghadapi ekonomi global ya. Jadi Pak Jokowi ini salah satu dari mantan pemimpin negara yang menduduki sebagai Dewan Penasehat. Jadi nasihat-nasihatnya ini akan memberikan masukan-masukan bagaimana dunia dapat menghadapi ekonomi global yang sekarang ini. Nah, mungkin ini akan menjadi barang yang panas sekali buat pembenci-pembenci Pak Jokowi yang masih membicarakan masalah ijazah-ijazah palsu ya, seperti Roy Suryo dan segala macamnya. Dan buat yang katanya digadang-gadang mau jadi apa? Jadi sekjen PBB. Mana tuh yang hanya diutus untuk jadi PBB? Hanya guyonan aja ya. Nah, jadi ya, sekali lagi selamat buat Pak Jokowi yang telah ditunjuk menjadi Dewan Penasehat. Dan buat pembenci Pak Jokowi, silahkan Anda kepanasan seperti cacingnya kepanasan untuk mencari celah bagaimana cara menjatuhkan Pak Jokowi. Kasihan dulu. Salam waras. Oh, sudah ada. Bagaimana mencari celah untuk menjatuhkan Pak Jokowi? Selalu ada. Itulah makanya, ya kan, semakin mengerucut dan semakin sulit dibantah bahwa sebetulnya agenda atau program mencaci, memaki,
menghina, memfitnah Pak Jokowi dan keluarganya. Ini ada sebuah apa namanya ya. Intinya itu bukan terjadi secara sporadis gitu ya, bukan terjadi tidak terorganisasi ya. Bukan apa namanya ya. Maksudnya itu bukan insidental, tapi ada yang membackingi dan ada yang menyeting gitu loh. Karena apapun yang terjadi pada Pak Jokowi selalu ada sanggahan-sanggahan baru, framingan-framingan baru untuk menjatuhkan Pak Jokowi. Termasuk ketika Pak Jokowi menjadi penasihat ini ya. Sudah ada framingan bahwa katanya Pak Jokowi itu antek Israel. Nah, bagaimanakah videonya nanti kita lihat bareng-bareng di bagian belakang ya. Lanjut. Saya ngerti kabarnya Amin Rais, Roy Suryo, Rismon, Tifa dan rombongan itu enggak. Ojo-ojo kok orangnya itu janjan pada kejet-kejet karo sekarat, kain-kain. Lah ngopo? Karena mendengar dua berita. Wong iki kan mempermasalahkan ijazah Pak Jokowi toh. Lah Pak Jokowi wis dadi wali kota, gubernur, presiden. Presidennya 2 periode. Lah iki malah diangkat menjadi penasihat Bloomberg internasional ke bidang ekonomi. Lah wong sing mempermasalahkan ijazah dadi opo? Ojo-ojo wonge kok do kain-kain gitu. Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi ditunjuk menjadi. Lihat Pak Jokowi berjejer dengan tokoh-tokoh internasional terkait dengan ekonomi ini ya. Keren banget kan. Lah kuwi terus yang kedua, mereka itu kan do mempermasalahkan ijazah Pak Jokowi, ijazah Mas Gibran itu. Nah Mas Gibran kok iso sekolah begini-begini dan seterusnya, kayak dia orang paling pinter dewe. Nah sekarang kan ngrungokne ini. Ini Pak Menkyu ya, Pak Purbaya. Pak Purbaya itu dari S1 itu ya langsung S3. Ini kata nih, dengarkan ya. Wong-wong iki kan ngrungokne gen yo melu melek, melu ngerti. Jadi saya langsung dari field, dari lapangan itu S1 langsung S3, Pak. Karena di lapangan itu dianggap sudah S2. Mungkin ITB dianggap lumayan Pak waktu itu, dianggap bisa S2, langsung masuk S3. S1 langsung S3, Pak. Sampaikan kalau rombongan Wibowo ya. Ojo kulino ngukur bajune wong liya nganggo ukuran awake dhewe. Nah, jadi ibaratnya gini loh. Bilangi sama rombongan itu, jangan mengukur orang lain dengan menggunakan dirinya sendiri. Masuk mengukur orang lain pakai parameter dirinya. Kan ya akhirnya strength dhewe. Akhirnya mumet dhewe kan gitu. Nah mereka aja menghargai, mereka aja menempatkan bahwa ini adalah tokoh-tokoh hebat itu. Pak Jokowi tokoh hebat itu, orang masalah sok klutik kayak gitu. Nah, terus masalah pendidikan kita ini kembali lagi dibukakan, dimelekke oleh Pak Menkyu Purbaya bahwa setiap lembaga pendidikan itu kan punya sistem masing-masing, punya model tersendiri, dan itu nanti akan diakui oleh satu lembaga kementerian di masing-masing negara. Kalau memang lembaga pendidikan itu punya model pendidikannya seperti itu, nggak usah kita protes gitu loh. Kan ya banyak toh yang mohon maaf jadi sarjana cepet juga bisa kan gitu. Apa rombongannya Roy Suryo itu pengen iki malah sing lambat kan itu. Apa mahasiswa abadi gitu. Kalau ada percepatan, ada akselerasi, ada pengakuan, ada ini ya biarin. Wong itu lembaga pendidikannya masing-masing kok kita mau sewot terus kon menyesuaikan karo kehendake Roy Suryo merontok nek ngomong. Jadi ya mantan menteri tapi iya pengen gitu. Nah kita ini alhamdulillah ya wis tau becek ke titik Allah ketara. Kebenaran itu akan menemukan jalannya, menemukan muaranya. Wis lah walaupun yang akan memfitnah, yang akan mencaci, yang akan menuduhkan itu orang yang mohon maaf sekelas profesor sekalipun, yakin kebenaran itu akan menemukan jalannya sendiri dan akan terbuktikan dengan sendirinya. Ini sudah satu sunatullah kan gitu.
Jadi kalau rombongan Roy Suryo, Rismon, Amin Rais itu terus kayak gitu, nanti kan malah mumet karena PDW ujung-ujungnya kain-kain sendiri. Ya toh. Nah ini kan kita kan udah dibukakan bener gitu. Kita itu berterima kasih. Terima kasih bener kan gitu. Makanya melalui video ini saya minta mereka-mereka yang pernah bekerja bersama dengan Pak Jokowi, ayo sampaikan, ayo omongkan, ayo beritahu kepada publik kan gitu. Kayak sekarang ini kita kan juga terkaget, ternyata zaman Pak Jokowi itu kan menyimpan dana yang luar biasa kan, besar kan itu, besar. Pak Menkyu mengatakan ada berapa ratusan triliun itu. Nah, sementara coba dilihat lagi bagaimana gantian pemerintahan dari SBY ke Jokowi. Dari SBY ke Pak Jokowi itu ditinggali berapa kasnya. Coba dilihat. Ada tuh itu beritanya juga. Nah, makanya akhirnya kita akan terbelalak, kita akan dileke, kita diketok nih. Tapi nek diketok-ketok ngene, rombongan mereka itu panggah, nggak bisa nerima. Masuk subhan juga itu, kan itu. Lah terus pendidikan di Singapura karo sama di Australia kan nuruti kehendak subhan kan. Kacau, dina nek ngindunya nek nginguti orang mereka. Kacau. Dan cuma repotnya juga di kita ini, para pemangku pendidikan, para pengelola pendidikan, penyelenggara pendidikan juga diem. Ini saya yang jujur aja, saya agak sedih juga. Harusnya lembaga besar seperti Muhammadiyah, seperti Nahdlatul Ulama, PGRI harusnya juga menyampaikan bahwa punya konsep pendidikan seperti ini. Termasuk beberapa pondok-pondok pesantren yang mungkin model dan bentuk pembelajaran, model dan bentuk pendidikannya itu juga berbeda. Tapi kan ada pengakuannya di sana gitu. Saya khawatir rombongan Roy Suryo, Rismon itu ngertinya sekolah ya drucur-drucur. Gak ada dinamika gitu. Jadi kalau melihat ada satu dinamika, mereka itu bingungi karo PDW. Sehingga kain-kain karo kejet. Tolong ya boleh golek ke kabare dene ngendi nek krungu Pak Jokowi diangkat Bloomberg seperti ini, dan siapa itu Pak Purbaya ternyata dari S1 nggak pakai S2 bisa langsung S3. Nah, terbuka toh sekarang. Yo, oke, Bolo, tetap semangat, mantap, yes. Ya, bagi teman-teman tenaga medis atau tenaga kesehatan yang posisinya sekarang dekat dengan rumahnya Rai Panci, dekat dengan kontrakannya si Rismon, ya kan, juga dekat dengan rumahnya dengan si Dokter Mangkrak, coba saat ini berikan kabar bagaimana kondisi kesehatan mereka, begitu ya. Tolong kirimkan juga kepada publik ya bagaimana hasil rekam jantungnya, apakah sehat. Juga tolong diupload bagaimana kondisi asam uratnya. Aduh, nggak ada apa namanya, tiada hari tanpa mencaci, memaki, menghina, memfitnah Jokowi. Nggak taunya orang yang dihina semakin tinggi derajatnya. Lanjut. Pak Joko Widodo yang kemudian jadi penasehat daripada Global Bloomberg News Economy itu sebenarnya bukan capaian, ya. Saya ingatkan itu bukan capaian. Kenapa saya anggap itu bukan capaian? Karena Bloomberg itu adalah NGO, ya, media di bidang ekonomi yang di sana pendirinya adalah orang-orang Yahudi, orang-orang Zionis yang menguasai ekonomi dunia. Dia bikin isu tentang ekonomi tapi tidak menguntungkan negara kita. Sama dengan ketika ada bangsa kita yang bekerja di World Bank maupun IMF. Jikalau mereka bukan pejabat gak apa-apa, kita bangga ada anak bangsa yang dipercaya oleh World Bank yang mendanai negara-negara di seluruh dunia termasuk IMF. Tetapi ketika dia menjabat seorang pejabat yang ada
peluang untuk mengarahkan negara kita menuju ke hutang, itu mereka bukan orang yang kita banggakan. Karena patut diduga mereka adalah kerjasama perbankan yang merugikan negara kita selama ini. Dan bukan hanya negara kita, di negara-negara yang lain juga sama. Pun demikian ketika ada seorang yang kemudian menjadi bagian dari NGO atau LSM atau lembaga swadaya masyarakat media internasional yang di sana punya kepentingan ekonomi di negara tertentu, Bloomberg, ada George Soros. Jadi jangan bangga dulu, saudaraku. Ya, inilah yang saya katakan di bagian tengah tadi, ya kan? Bahkan di bagian opening tadi, tidak ada matinya orang ya itu untuk menjatuhkan Jokowi dengan berbagai cara. Bahkan ketika ada satu momentum baru gitu ya, yang baru muncul, nggak perlu menunggu hitungan hari, hanya perlu hitungan jam saja. Mereka sudah punya narasi, punya alibi untuk mematahkan dan menjatuhkan pencapaian-pencapaian yang digapai oleh Jokowi dan keluarganya, termasuk Gibran. Ya, baru saja kita saksikan bahwa Jokowi menjadi salah satu penasehat lembaga ekonomi dunia. Itu bukanlah sebuah pencapaian karena faktanya lembaga tersebut didirikan oleh, ya kan, orang Yahudi, orang Israel, dan di dalamnya ada George Soros. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana dengan Prabowo yang pada saat pidato di PBB kemarin juga menyempatkan diri bertemu dengan George Soros. George Soros siapa? Lupa saya. Itulah. Ya udahlah ya, daripada saya salah ngomong, mending saya tidak membahasnya. Mungkin saya salah begitu. Intinya adalah, ya kan, ketika Jokowi itu dianggap sebagai antek-antek Yahudi, gitulah ibaratnya, antek-antek Israel. Apakah kalian lupa bahwa kemarin-kemarin Jokowi selalu disebut-sebut sebagai antek-antek Cina gitu? Kok cepat sekali berubah gitu loh. Lanjut. Dan OCCRP itu media partner, artinya data-data yang dimiliki OCCRP juga data-data dari Bloomberg. Maka kalau mereka saat ini sedang percaya dengan pemberitaan dan pengangkatan Jokowi sebagai penasihat ekonomi Bloomberg, mereka juga seharusnya menerima pemberitaan bahwa Jokowi adalah tokoh paling korup nomor 2 sedunia. Lihat data. Kenapa Parlok tantrum, sewot begitu dengar Pak Jokowi diangkat menjadi penasihat global media Bloomberg New Economy, langsung dihubung-hubungkan dengan OCCRP. Kata si ternak onta ini, kalau kita percaya dengan Bloomberg ini, seharusnya kita percaya dengan OCCRP. Parlok, karena OCCRP ini pernah ya mengangkat menobatkan Pak Jokowi menjadi pemimpin terkorup nomor 2 di dunia. Dan pada akhirnya OCCRP ini memberikan klarifikasi kalau tidak ada bukti Pak Jokowi ini melakukan korupsi. Data-data yang dikirim ke OCCRP ini adalah dari surat elektronik alias voting. Votingnya dari siapa ini? Ya sudah pastinya dari para pembenci Pak Jokowi. Ya Parlok, pasti Anda tahu ya, jangan pura-pura tidak tahu Anda. Effort sekali Anda untuk menjatuhkan Pak Jokowi, dan Anda bilang kalau ada apapun semuanya selalu dihubung-hubungkan dengan Anies Rashid Baswedan. Ya Anda sendiri Anda sendiri juga apapun ya kejelekan di negara ini pastinya Anda hubung-hubungkan dengan Pak Jokowi. Ya seperti para manusia-manusia begundal seperti kelompok si Panci, Tifa, Rismon, ya selalu ingin menjatuhkan Pak Jokowi. Coba ya, mereka ini kalau selalu mengatakan seperti ini, adili Jokowi ya, penjarakan Jokowi, tapi mereka itu tidak pernah bisa membawakan bukti kalau Pak Jokowi ini melakukan kesalahan. Anda juga harusnya kirimkan dong bukti-buktinya. Jangan hanya berkoar-koar di sosmed saja, kirimkan buktinya kepada kelompok si Tipe CS itu ya, Panci, Rismon, ya, Repli Harun, Faisal Assegaf. Anda kan punya bukti kata Anda. Data-data yang Anda cari dari Google itu berikan kepada kelompok mereka ya, kalau benar-benar Pak Jokowi ini pernah melakukan korupsi.
Kan selama ini tidak pernah ada itu yang memberikan bukti-bukti kepada pihak yang berwenang agar bisa menyeret Pak Jokowi ke pengadilan seperti itu. Mereka hanya berkoar-koar di sosmed ya. Ayo Parlo, berikan buktinya kalau Pak Jokowi ini melakukan kesalahan untuk negara ini. Jangan hanya berkoar-koar saja Anda. Sewot Anda ya begitu dengar Pak Jokowi diangkat menjadi penasihat ekonomi dari media Bloomberg ini. Ya Parlo, mana kelompok-kelompok mereka ini, seperti kelompok Rismon ini, juga kelompok siapa itu, si Aki-Aki Peot, si Rizal Padilla, adili Jokowi, tapi tidak pernah mereka ini memberikan bukti yang valid ya kepada pihak yang berwenang, hanya berkoar-koar di jalan ya. Kelompok mereka ini saja yang membuat gaduh, termasuk Anda ya ternak onta. Bisanya hanya berkoar-koar di sosmed, tapi tidak pernah bisa memberikan bukti ya yang valid. Ya. Nah, sudah disampaikan ya, udah dibalas, udah dijelaskan oleh mbak-mbak berkerudung coklat barusan dengan sangat sederhana tetapi masuk akal ya. Hanya orang dengan EQ di bawah 78 yang tidak bisa memahami dengan baik. Paham ya? Jadi EQ 78 saja itu bisa memahami apa yang disampaikan oleh mbak barusan ini dengan sangat baik. Jadi nggak ada satu potensi sedikit pun bahwa penjelasan mbak barusan ini tidak bisa dipahami oleh manusia. Kenapa? Karena EQ 78 itu EQ simpanse. Jadi simpanse saja pasti mengerti dan paham apa yang disampaikan oleh mbak-mbak berkerudung coklat barusan. Jadi kalau masih ada anak aba yang mengaku diri dia manusia tapi masih ngeyel, maka bisa dipastikan EQ-nya di bawah 78. Di bawahnya simpanse. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.